Kelip ya, terima kasih. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Nah, perkenalkan saya Akas Jati dari Perpustakaan PKN STAN. Dan pertama-tama kita memanjatkan puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan nikmat sehat dan nikmat waktu ya di sore hari ini menjelang akhir pekan. Semoga Sobat Baca Kemenkelip juga selalu berbahagia di penghujung Jumat ini. Hari ini kami juga mengucapkan selamat Hari Literasi Internasional atau International Literacy Day 8 September 2023 yang pertama kali dirayakan tahun 1967. Jadi hari ini adalah Hari Literasi Internasional yang ke-56. Sobat baca Kemenkeu, mungkin perkenalkan dulu ya tentang Kemenkeu. Ini adalah klub buku internal Kemenkeu yang diinisiasi oleh Perpustakaan Pusat Kemenkeu atau Kemenkeu di Biro LI. Klub ini beranggotakan para pencinta buku dari pegawai Kemenkeu, dari SMV BLU di bawah pembinaan Kemenkeu dan Civitas PKN STAN, serta komunitas dan peserta lomba KC, Kemenkeu Literasi Competition, dan Biblio Battle Kemenkeu. Nah, Sobat Baca Kemenkeu itu mulai aktif sejak 1 Februari 2023, jadi baru 7 bulan ya, baru 7 bulan, tapi anggotanya per hari ini sudah 226 orang. Untuk teman-teman yang ingin join, itu pendaftaran bulan ini sudah dibuka sampai 10, tanggal 10 atau besok 2 hari lagi, maaf Minggu, untuk pegawai Kemenkeu, SME VLU, dan Civitas PKN STAN. Nah, di luar itu teman-teman juga bisa menjadi member untuk dengan mengikuti lomba KC atau Kemenkeu Literasi Competition itu yang terakhir tanggal 22 September 2023 untuk tahun ini. Nah, kemudian kami juga memperkenalkan agenda rutin ya tiap hari Jumat itu ada judulnya Ngobras atau Ngobrol Bareng Sobat Baca. Ngobras juga merupakan storytelling bootcamp inisiasi dari KC 2023. Tema Ngobras hari ini itu adalah Biblio Battle baca buku berkelompok atau Bagekok Challenge itu batch 2 2023. Jadi minggu lalu batch 1, sekarang batch 2. Kalau sejarahnya Biblio Battle itu adalah kompetisi review buku dari Jepang. Nah, kemudian pada Bagekok Challenge hari ini, itu Biblio Better atau presentator akan mempresentasikan bukunya selama maksimal itu 10 menit, maksimal 10 menit, lalu ada Q&A, tanya jawab maksimal 5 menit, jadi total maksimal 15 menit. Nah, pemenang nanti ditentukan dari jumlah polling dari penonton, jadi mohon ditonton sampai selesai karena pollingnya di terakhir setelah keempat presenter mempresentasikan bukunya. Nah, grup dengan nilai terbaik akan mendapatkan hadiah dari Kemenkeu. Hari ini akan ada 4 presentator, yaitu grup 5, 6, 7, 8, dari mulai 5 ya, karena kalau 1 sampai 4 minggu lalu, 5, 6, 7, 8. Buku pertama, buku kelima dari grup 5 adalah Atomic Habits dari James Clear. Oke, ada yang mau ditanyakan, Mbak Vita? Oke. Buku kelima adalah Atomic Habits dari James Clear. Buku keenam adalah Pulang dari Leila Salika Hudori. Buku ketujuh, Rich Dad Poor Dad dari Robert T. Kiyosaki. Dan buku delapan, Pendidikan yang Berkebudayaan karya Yudi Latif. Kami, kelompok 5, kebetulan sudah hadir. Untuk kelompok 5, di sini ada dari Avians, Muhammad Ali Mahsun, dan Sadewo Dimas Dewo Broto. Jadi langsung kami persilakan kepada kelompok 5 yang untuk melakukan pemaparan maksimal 10 menit ya, Bapak Ibu. Silakan Mbak Avians atau Mas Masun ya perwakilannya. Saya. Avians, Ali Mahsun, dan Mas Sadewo Mas Mansur ya. Ya, silakan Mas. Kami persilakan Mas Avians. Udah boleh share screen ya? Boleh, silakan. Host, sudah bisa share screen kah? Bentar, saya coba dulu. Hmm, Sudah, sudah. Oke, ya silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kakak-kakak semua, apa kabar? Semoga sehat selalu. Perkenalkan, nama saya Afian. Saya perwakilan dari kelompok 5 non-fiksi. Kali ini saya akan membagikan hasil review buku kelompok 5 yang berjudul Atomic Habits. Kelompok 5 non-fiksi beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Muhammad Ali Masum, yang kedua ada Kak Sadewo Dimas Dewo Subroto, yang terakhir ada saya. Identitas buku.
Judul buku kali ini yang kita akan resensi adalah Atomic Habits, perubahan kecil yang memberikan hasil luar biasa. Penulis James Clear, jumlah halaman 356, penerbit Gramedia Pustaka Utama, tahun terbit 15 September 2019. James Clear adalah seorang penulis, pembicara, dan pakar dalam bidang produktivitas, kebiasaan, dan perubahan pribadi. Ia terkenal atas karyanya Atomic Habits, sebuah buku yang telah menjadi bestseller dan mampu membantu banyak orang merancang kebiasaan yang lebih baik untuk mencapai tujuan dan perubahan pasif dalam hidup. Sinopsis buku. Sebagai gambaran awal buku Atomic Habits, dibuka dengan cerita pengalaman hidup James Clear yang mengalami kecelakaan fatal saat remaja. Membuatnya terpuruk bukan hanya secara mental, tetapi juga menjadikan individu yang harus dibantu, bahkan untuk aktivitas sederhana sehari-hari. Dari situlah James Clear mudah justru menemukan insight untuk bangkit dan pantang menyerah. Tak mudah akan bagaimana hasilnya. Bagi Clear, yang terpenting adalah memulai perubahan itu tersendiri dari hal-hal yang kecil dan sederhana. Upaya dan tekad itu berbuah hasil. James Clear tidak hanya pulih kesehatannya, tetapi juga menjadi salah satu orang yang sukses. Buku ini berisi rancangan langkah demi langkah untuk membangun kebiasaan yang lebih baik, bukan untuk berhari-hari atau berminggu-minggu, tetapi untuk seumur hidup. Buku ini juga menawarkan panduan praktis tentang cara merancang kebiasaan yang kuat dan mampu membentuk identitas diri yang lebih baik. James Clear menjelaskan mengapa seseorang sulit mengubah kebiasaan mereka. Hal ini dikarenakan bukan seseorang yang tidak ingin berubah, melainkan karena seseorang itu menerapkan sistem perubahan yang salah. Dalam buku ini juga James Clear dengan rinci dan detail menjabarkan untuk pembaca, menurutnya ada beberapa proses yang mesti ditempuh dalam membangun kebiasaan. Ia membaginya dalam 4 langkah sederhana: mendapatkan petunjuk, menumbuhkan gairah, menanggapi, dan menikmati hasil. Cara yang efektif dalam mengubah kebiasaan bukanlah dengan menetapkan target yang ingin dicapai, melainkan dengan menetapkan ingin menjadi apa nanti. Anda harus mengubah identitas diri Anda terlebih dahulu. Layaknya sebuah atom, identitas adalah inti sebuah sistem. Se- Jika bingung, sebagai gambaran, pertama kita harus menentukan ingin menjadi orang seperti apa. Misalnya kita ingin menjadi seorang penulis. Terus kita tuh harus melakukan semalam satu kebiasaan-kebiasaan yang mudah kita lakukan agar semakin percaya diri dengan membayangkan kita ingin menjadi seorang seperti apa karena ingin menjadi penulis, maka biasakan diri dengan menulis. Dengan terbiasa melakukannya, kamu akan semakin bisa menjadi apa yang kamu inginkan. Ada insight dalam Atomic Habits ini, ada 4 hal untuk mengubah kebiasaan. Yang pertama, buat sejelas mungkin. Kamu perlu tahu apa saja kebiasaan baik yang ingin diperkuat. Misalnya, kamu ingin rutin olahraga, buatlah proses atau kebiasaan menjadi lebih jelas. Menurut James, jika kita hanya sekedar niat berolahraga saja tanpa memutuskan waktu dan tempat, maka akan sulit untuk diwujudkan. Oleh karena itu, kamu perlu membuatnya jadi terlihat. Sebagai contohnya, sebelum tidur, kamu bisa menyiapkan baju olahraga yang akan terlihat jelas di kamar. Kau bisa menaruh sepatu dan baju olahraga di dalam kamar, sehingga saat kamu bangun tidur, kamu akan langsung melihatnya. Hal ini akan mendorongmu untuk melakukan aksi nyata dan benar-benar memulai kebiasaan berolahraga. Selanjutnya, buat semenarik mungkin. Semakin menarik sesuatu, maka akan semakin besar untuk kita mengadopsinya menjadi kebiasaan. Kamu bisa mencatat deretan hal menarik yang dapat membuatmu memulai kebiasaan baru. Di buku James ini mengenalkan konsep dopamin. Dopamin adalah hormon yang dilepaskan tubuh ketika seseorang merasakan keseruan dari sebuah kegiatan yang membuatnya ingin melakukan kegiatan itu lagi. Lalu, bagaimana caranya untuk sebuah kegiatan baru menjadi menarik? Misalnya, kamu ingin memulai kebiasaan baru untuk berolahraga dengan sepeda di atas sepeda statis. Lalu kamu bisa mengunduh game sepeda favoritmu untuk dihubungkan saat kamu bersepeda di atas sepeda statis. Sebagai contoh lainnya, mungkin kebiasaan yang kamu suka adalah menonton film nih. Sedangkan kebiasaan yang kamu butuhkan adalah belajar bahasa Inggris. Jika seperti itu, maka kamu bisa menonton film dengan subtitle bahasa Inggris. Selanjutnya, buat semudah mungkin. Cara membangun kebiasaan selanjutnya adalah dengan membuatnya menjadi lebih mudah. Sebagai manusia, kita cenderung termotivasi untuk melakukan sesuatu yang mudah. Tidak ada salahnya untuk memilih bagian yang paling mudah terlebih dahulu untuk memulai kebiasaan baik baru.
nantinya bagian yang lebih sulit akan mengikuti. Begitu bagian yang mudah dilaksanakan menjadi rutinitas. Contohnya, jika kamu ingin mulai belajar dan menambah keterampilan dalam memasak, kamu bisa mulai dengan pembelajaran yang mudah seperti merecall resep-resep masakan yang mudah untuk kamu lakukan. Selanjutnya, buat sememuaskan mungkin. Untuk membangun kebiasaan jangka panjang, kamu harus membuat sebuah kebiasaan menjadi hal yang menyenangkan dan memuaskan. Contohnya, kamu bisa memberikan reward pada diri sendiri jika sudah berhasil melakukan perubahan kebiasaan baik baru. Misal, kamu orang yang memiliki kebiasaan membeli makanan di luar menjadi boros sama sahabat kamu nih. Maka kamu mulai kebiasaan baru untuk makan di rumah aja atau makan di kantor dengan membawa bekal masing-masing. Nah, budget yang tadinya digunakan untuk makan di luar bisa kalian tabung nih. Bisa kamu tabung di rekening. Misalnya saya ambil contoh membeli iPhone 14, kan bisa juga diganti. Misalnya mau jalan-jalan sama sahabat ke Bali. Setiap kali tabungan itu terisi, kalian tuh akan merasa senang dan bersemangat untuk menabung. Nah, kesimpulan dari 4 hukum tadi, ada fase masalah dan fase perubahan perilaku. Fase masalah dan fase solusi. Fase masalah itu mencangkup isyarat dan keinginan. Dan inilah saat Anda menyadari bahwa ada sesuatu yang perlu diubah. Dalam fase solusi, mencakup proses dan imbalan, dan merupakan saat Anda mengambil tindakan mencapai perubahan yang Anda inginkan. Katalis kesuksesan. Jadi maksudnya katalis kesuksesan itu seperti seperti hal-hal yang dapat mensukseskan mensukseskan kita dalam perubahan baik itu. Kenali gen dan pilih arena yang tepat. Jadi maksudnya gen itu apa sih di sini? Jadi gen itu seperti misalnya aku lahir di gen yang membuat otakku itu lebih mudah mencapaikan sesuatu lewat cerita nih dibandingkan untuk menghitung. Jadi ketika menulis saya tuh lebih cepat banget ya dibanding dengan teman saya yang jago banget hitung-hitungan gitu. Tapi dia itu susah untuk nulis. Tidak dapat dipungkiri otaknya memang begitu. Meski ya dilatih juga bisa. Ketika sudah seperti itu, kita itu harus sadar dengan potensi, lalu mencari lingkungan yang tepat untuk menjadikan potensi kita menjadi sukses. Misalnya kita kembangkan potensi yang ada tersebut sebagai belajar menulis novel, atau menulis skenario, atau sebagainya. Manusia memang cerdas, semua bisa dipelajari, tapi alangkah memuaskannya kalau kita menjalani dan menekuni apa yang sudah dibawa sejak lahir. Ini ada beberapa kutipan motivasi dari buku Atomic Habits. Kesimpulan dari buku ini direkomendasikan kepada pembaca yang mencari buku fiksi genre sci-fi yang membahas strategi membentuk kebiasaan positif dan menghilangkan kebiasaan negatif. Buku ini detail, pemaparannya dilengkapi latar cerita, teori tokoh, fakta ilmiah, hasil riset, serta ide penulis sendiri. Tiap strateginya disertai contoh-contoh yang jelas. Ada diagram, tabel, grafik, dan kurva. Tiap bab diakhiri dengan summary yang memudahkan kita untuk mengingat kembali hal-hal penting di bab bersangkutan. Hal-hal yang penting juga sering ditulis dalam poin-poin yang juga memudahkan proses pemahaman. Penulisan berbentuk storytelling, pemaparan, dan dialog. Atomic Habits terasa nyata bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari karena memang penekanannya yang berada pada perubahan yang kecil, kecil dan mudah. Pada intinya, Atomic Habits ini adalah teori yang menolong untuk menjalankan kebiasaan kecil secara rutin dan konsisten. Konsisten yang dapat meningkatkan kualitas hidup di masa datang. Pada dasarnya, Atomic Habits sering dianggap remeh, namun sebenarnya akan memberikan hasil yang sangat menjanjikan dalam hidup yang dipandang penting dalam perilaku bukan 1% perbaikan tunggal, melainkan melainkan ribuan perbaikan dan sekumpulan Atomic Habits yang Iya, saling bertumpuk dan terima menjadi kasih Mas. suatu sistem. Sekian, terima kasih. Terima kasih untuk grup 5 tentang Atomic Habits yang sangat populer ya sebetulnya kalau di kampus karangan James Clear. Maka teman-teman sobat baca, jika ada pertanyaan, kami berikan waktu 5 menit tentang Atomic Habits. Boleh via video, boleh via chat juga, mana yang lebih nyaman untuk sobat baca. Oke. Dari kelompok lain juga boleh bertanya. Oke, saya pertanyaan, saya boleh bertanya dulu nggak ya Mas, kelompok 5 ya. Kalau Atomic Habit itu kan kita butuh sesuatu yang jelas ya, untuk kita mau jadi apa. Eh,
Kalau contohnya James Clear ini, contoh pencapaian besar apa sih? Atau apa pencapaian utama apa sih yang dia dapatkan setelah menerapkan Atomic Habits ini? Halo, grup 5. Halo, izin menjawab. Iya, silakan. Ya, jadi latar belakang dari buku ini sebenarnya adalah pada saat penulis itu waktu itu ada kecelakaan di bidang olahraga. Nah, pada olahraga itu pada saat itu kondisinya memang terpuruk karena memang untuk kembali ke lapangan dalam rangka berolahraga akan sangat sulit sehingga ini berdasarkan dari yang penulis lakukan sendiri yaitu bagaimana memotivasi diri untuk berubah sedikit demi sedikit sehingga yang awalnya itu sakit parah dan akhirnya bisa kembali ke lapangan untuk berolahraga lagi. Itu salah satu yang dialami penulis. Tetapi juga penulis juga menjelaskan bahwa Atomic Habit ini juga didasarkan dari pengalaman orang lain juga, yaitu yang di sana dijelaskan di buku itu yang berkaitan dengan grup itu lomba naik sepeda. Nah, jadi lomba naik sepeda awalnya tidak pernah dapat juara, kan, tapi dengan adanya perubahan yang sedikit, akan tetapi banyak dan bertahap akhirnya bisa menang di kejuaraan-kejuaraan internasional. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih, Mohon Mas. izin menambahkan, Kak. Ya, silakan. Ya, jadi yang ditanyakan juga tadi poinnya adalah eh, core goal-nya gitu ya, goal akhirnya apa sih? Nah itu, kalau dicontohkan di bukunya itu kan ada beberapa contoh yang disampaikan oleh James Clear ini. Jadi beberapa contohnya misalnya ketika orang misalnya gemuk gitu ya, dia itu gitu. Tapi ketika habits itu kemudian dijalankan terus-menerus, kemudian sebenarnya goal akhirnya itu tujuan akhir yang dia ingin capai itu adalah dia ingin jadi orang yang sehat gitu, seperti itu. Jadi tujuan akhirnya sehat bukan hanya menurunkan berat badan dan juga contoh lainnya kayak seperti misalnya dalam kejuaraan seperti itu. Jadi dia ingin jadi orang yang hebat bukan hanya ingin mencapai suatu memperoleh piala seperti itu. Kurang lebih. Terima kasih. Oke, kita ada dari Mbak Nur Habibah. Di mana kelemahan buku ini, Kak? Kalau buku ini kelemahannya apa kalau menurut kelompok 5? Kalau berdasarkan yang saya baca, mungkin dalam penggunaan pentranslatean dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia itu ada beberapa kata atau kalimat yang mungkin kurang bisa dipahami untuk umum. Kalau yang belum sering baca buku mungkin belum bisa paham langsung gitu apa maksud dari buku itu. Mungkin kelemahannya di situ. Kalau saya saranin lebih baik jika mengerti bahasa Inggris bisa langsung baca versi Inggrisnya dibandingkan terjemahannya langsung gitu. Oke, lalu satu lagi. Kalau menurut Atomic Habits, kalau kita punya beberapa habit yang ingin kita ubah, lebih baik secara langsung semua atau satu-satu persatu. Kalau satu persatu, milihnya bagaimana? Kalau berdasarkan bukunya sih, kita lebih baik memulai dari yang paling mudah, satu persatu. Jadi, kita itu mengubah kebiasaannya lebih dari yang kebiasaan baik yang mudah dulu nih, yang kira-kira yang tiap hari kecil kecil yang kecil energi yang kita lakukan, tapi itu membuat perubahan besar untuk kita ke depannya lagi gitu. Kalau pemilihannya? Ya tadi kalau milih kita pilih yang paling mudah dulu aja. Ya, Misalnya iya ya. pilih yang paling mudah. Bisa nanti dalam dalam evaluasi perubahan itu dievaluasi lagi nih kira-kira kemarin itu kita ngapain aja nih perubahan yang sudah kita buat. Nanti dipilihlah dari situ mana yang akan kita lanjutkan jika itu memang baik. Iya, ya. Terima kasih untuk grup 5 Atomic Habits dari Mas Avians, Muhammad Ali Masun, dan Mas Adewa Dimas Dewa Broto. Terus selanjutnya kita lanjut ke grup 6, yaitu Pulang, buku Pulang karya Lela Eskudori. Untuk presentatornya dari kelompok 6 ada Mbak Nurun Hardialan Nuri atau Alan,
Ramdan Habib, Wang Ahmad Al-Tafaik, dan Nanda Suci Nurgaha, dan Jismawati. Untuk grup 6 kami persilahkan, silakan. Iya, 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 halo Pak. iya, Bentar share screen dulu. iya siap, silakan Mas Oh, Nurdin. eh, selamat siang semuanya. Perkenalkan nama saya Nurun Hardiala Nuri, perwakilan dari kelompok 6. Nah, di sini saya izin menyampaikannya secara informal aja ya, kalimatnya mungkin biar lebih enak aja nyampeinnya. Soalnya bukunya buku fiksi juga. Di sini kelompok kita itu milih buku Pulang dari Leila S. Chudori. Nah, buku Pulang ini, lanjut. Nah, salah satu quotes yang saya sangat suka dari buku ini itu ada di bagian pertengahan buku ketika Lintang Suryo, anak seorang Dimas Suryo ini perlu diketahui itu salah satu tokoh utama. Jadi di buku ini itu ada banyak sekali tokoh utama dan masing-masing tokoh utama itu diceritakan sudut pandang mereka dalam kehidupan mereka masing-masing. Nanti dari sudut pandang mereka itu nanti ketemu di satu buku, satu cerita. Nah, Lintang Suryo ini berbicara, ayah adalah seorang ekalaya. Dia ditolak tapi dia akan bertahan meski setiap langkahnya penuh jejak darah dan luka. Ekalaya itu adalah salah satu tokoh pewayangan yang ada dari India dan juga ada di pewayangan Indonesia. Jadi buku ini itu meskipun buku dari penulisnya Indonesia, tapi banyak sekali eh, banyak sekali cerita-cerita yang diambil dari buku-buku atau karya-karya sastra lain yang ditulis oleh penulis-penulis lain. Nah, sekilas tentang Pulang, novel ini menceritakan kisah sekumpulan eksil politik yang terjebak di luar negeri dan tidak bisa pulang ke Indonesia akibat kejadian yang terjadi tahun 1965. Jadi di tahun 1965 itu ada kejadian politik yang cukup besar di negeri ini, ya mungkin kita semua tahu ya, dari Partai Komunis Indonesia itu cukup besar dan itu mempengaruhi banyak sekali generasi-generasi muda pada saat itu. Nah, jadi sebagian besar latar cerita ini berkisar antara tahun 1965 dan tahun-tahun pasca peristiwa G30S serta sedikit-sedikit ada latar di bulan Mei 1998 di bagian akhir cerita. Nah, kedua kejadian tersebut juga merupakan saat-saat yang bersejarah bagi bangsa Indonesia. Pergolakan politik, kerusuhan, penjarahan, pembantaian, dan simpang siur kabar yang terjadi di negeri ini. Nah, novel ini itu uniknya mengambil waktu yang maju mundur. Jadi, maju mundur itu misalnya si ayah diceritakan waktu zaman mudanya, lalu lompat ke anaknya waktu ayahnya sudah dewasa atau sudah tua, lalu kembali lagi ke masa lalu. Jadi setiap tokoh memiliki cerita dan bab tersendiri. Nah, buku ini membuat kami, para pembaca di kelompok 6 itu menyelam ke dalam setiap kata dan cerita yang dirangkai oleh penulis. Ada kala di suatu cerita kami dibuat bahagia dengan kebahagiaan kecil yang dialami oleh tokoh cerita di tengah lautan kesedihan yang mereka alami. Buku ini membuat kami sadar bahwa Indonesia zaman dahulu itu tidak lebih dari sebuah negara yang baru merdeka dengan gejolak politik dan ekonomi. Namun dengan pasti negara tersebut mulai merangkak dan terbang seperti saat ini, saat-saat yang kita nikmati sekarang. Lanjut lagi Kak. Nah, ini waktu nyusun PPT ini tuh aslinya kita mau ngasih banyak ornamen ya. Cuma waktu ngelihat ornamennya, masa partai ini yang kita masukin, jadi nanti saya lagi yang bermasalah. Akhirnya ornamennya dikit banget. Nah, jadi peristiwa yang dianggap sangat berdosa oleh negeri ini telah mengubah sejarah dan kehidupan sebuah bangsa yang baru merdeka. Bagaimana perilaku segelintir orang membuat semua yang dianggap anggota, simpatisan, bahkan keturunan mereka dianggap kotor. Buku ini mengenalkan kami generasi Z, atau mungkin di kelompok saya ada yang generasi milenial atau XY, dengan istilah lama seperti bersih-bersih lingkungan, bersih diri. Nah, maksudnya bersih-bersih lingkungan atau bersih diri itu ternyata
membersihkan diri kita, membersihkan lingkungan kita itu dari paham dan unsur PKI yang dianggap oleh pemerintah saat itu sebagai kotoran yang harus dijauhi. Jadi semua orang yang termasuk anggota simpatisan terduga, bahkan keturunan terduga pun dianggap kotor dan tidak bisa masuk ke pekerjaan manapun. Di buku itu diceritakan. Lalu kegiatan bersih-bersih itu mempengaruhi semua tokoh dalam cerita. Dimas Suryo yang hanya teman salah satu orang yang terindikasi anggota PKI, jadi ada satu orang yang keindikasi kemungkinan dia adalah anggota aktif PKI. Nah, semua teman-temannya termasuk Dimas Suryo itu jadi buron selama sisa hidupnya. Ibu dan adiknya menjadi incaran para aparat yang diperintah untuk mencarinya sampai lubang terkecil sekalipun. Bahkan putrinya pun yang lahir di Prancis itu dianggap kotor oleh orang-orang Indonesia di Prancis. Nah, lalu ada sebuah perkataan dari Dimas Suryo. Sebenarnya Dimas Suryo ini kan tidak memilih ya. Jadi dia sampai tanya ke anggota PKI-nya itu, Mas Hananto namanya. Kenapa kita harus bergabung dengan salah satu kelompok hanya untuk menunjukkan sebuah keyakinan? Lagi pula, apakah mungkin keyakinan kita itu sesuatu yang tunggal? Jadi Dimas Suryo ini sebenarnya tidak PKI dan tidak kanan tidak kiri. Jadi dia itu di tengah-tengah. Namun karena pilihannya yang di tengah-tengah itu dia dianggap simpatisan kiri dan tidak dianggap simpatisan kanan. Jadi seperti ke kiri salah, di tengah salah. Dia itu harus memilih. Sedangkan dia itu bukan tipe orang yang sampai akhir pun sampai dia meninggal itu dia bukan tipe orang yang bisa memilih sesuatu di hidupnya. Gitu, Kak. Nah, tadi kan saya sempat nyinggung Mas Hananto ya. Hananto ini salah satu dewan redaksi atau suatu ketua di kantor Berita Nusantara atau koran pada saat itu. Nah, keluarga Hananto ini pun diteror. Istri Hananto ditahan di kantor militer dan diinterogasi sampai berbulan-bulan. Putri sulungnya ini yang mungkin agak-agak parah waktu saya baca buku itu. Putri sulungnya yang baru aja memasuki masa pubertas dilecehkan oleh para aparat bejat. Putri keduanya yang masih kecil diperintahkan layaknya pembantu untuk membersihkan bercak darah para terduga PKI. Dan anak sulungnya, Alam, menghabiskan masa kecilnya di tempat interogasi tanpa tahu bahwa ayahnya adalah seorang buron. Jadi Alam itu waktu itu masih sekitar umur balita di bawah 5 tahun dan ayahnya meninggal ditembak mati waktu ia berusia 5 tahun. Nah, saat diintegrasi, nah Aji Suryo, adiknya Dimas Suryo ini pernah ditanyakan keberadaan kakaknya oleh aparat. Dia itu ditangkap oleh aparat, lalu dia memberi kesaksian kepada kakaknya. Saat diinterogasi, aku bisa mendengar suara teriakan orang-orang yang disiksa. Suara mereka melengking menembus langit-langit. Dan aku hanya bisa berharap jeritan mereka tiba ke telinga Tuhan. Jadi memang saat itu memang sebuah kondisi yang sangat parah yang dialami oleh para terduga PKI dan keluarganya. Nah, restoran Tanah Air di Dimas Suryo bersama dengan eksil lainnya mendirikan sebuah restoran Indonesia di Paris, Prancis. Hal tersebut mereka lakukan demi menyambung hidup di tanah orang. Mereka yang tidak dapat pulang ke Indonesia memilih untuk melanjutkan hidup di Paris. Dimas Suryo menjadi salah satu pilar restoran Tanah Air dengan menjadi koki. Meski sudah memiliki penghasilan, istri dan seorang putri di Paris, di negeri pelariannya, ternyata Dimas Suryo tidak menganggap Paris sebagai rumah. Paris hanya pemberhentian sementara hidupnya kembali sebelum ia pulang ke tanah air. Ia pun berkata bahwa ia lebih memilih kuburan di Karet daripada Cimetière du Père Lachaise. Kayaknya gitu ya pelafalannya. Di Paris, yang menjadi tempat peristirahatan banyak sosok tersohor yang pernah hidup di Paris. Ini kita kenalin beberapa karakter utama. Di sini kita masukkan 3. Yang pertama Dimas Suryo. Dimas Suryo ini karakter yang dipisahkan puluhan tahun dari tanah air. Dimas Suryo tidak bisa kembali karena predikatnya sebagai eksil politik atas peristiwa 65. Ia bersama ketiga kawannya membangun restoran tanah air di Rue de Vaugirard, Paris. Teman-teman Dimas seperti Mas Nuk, Risha, Chai, Hananto juga diburu oleh pemerintah Orde Baru dan mendapat ketidakadilan sampai ke seluruh keluarganya. Vivienne, Le Couple de Foudre atau cinta pada pandangan pertama. Nah, Vivienne ini
Percaya cinta pandangan pertama tatkala menemui Dimas. Mereka menikah dan memiliki putri yang diberi nama Lintang Utara Suryo. Aslinya ada Suryo di belakangnya. Lintang hanya mengenal Indonesia lewat buku-buku, surat, dan cerita orang terdekat. Ia juga menikmati Indonesia dalam wujud kuliner lewat berbagai masakan ayahnya. Nah, yang terakhir Lintang Suryo. Lintang Suryo ini putri Dimas dan Makasih, Vivien. Mas Nurun. Sudah selesai ya, Sudah Kak? 10 menit, sudah. Ya udah deh, Kak, ditutup aja kan. Diskop dulu ya. Oke. Ya, silakan teman-teman, sobat Ternyata baca. panjang. Untuk ada Waduh. pertanyaan terkait ulang. Ini senang sekali ya kita bisa membahas novel 1965 ya. Mungkin 10 tahun yang lalu aja kita udah susah untuk membahas cerita-cerita tentang 1965. Ya, silakan ini ada yang di chat, Mas Nurun dan teman-teman. Apakah sejarah yang Mas dalam pulang sudah terbukti kebenarannya? Maksudnya apakah ini based on riset ataukah cerita ini adalah cerita yang dimodifikasi sejarahnya seperti itu atau ya bagaimana Mas? eh Selayaknya buku sejarah fiksi lainnya ya. Buku ini itu kalau sejarah sebagian besarnya itu pasti sama dengan sejarah yang selama ini ditulis atau direkam. Tapi memang untuk karakter-karakternya atau beberapa kejadian minornya itu pasti disesuaikan oleh penulis agar menarik, agar ceritanya itu menarik dan menarik perhatian pembaca. Jadi seperti itu. Yang sebagian besar itu tetap, tapi sebagian kecil di dalam bukunya itu ada yang disesuaikan agar ceritanya itu masuk. Seperti itu, Kak. Oke. Ya teman-teman sobat baca, jika ingin bertanya boleh boleh dengan video juga ya, tidak harus dengan chat. Yang kedua, Kak, apa hikmah ceritanya dan apa kekurangan dari buku pulang ini? Kalau hikmah, wah, hikmah ini salah satu buku yang banyak hikmahnya, Kak. Saya baca itu banyak sekali hikmahnya. Tapi mungkin hikmah yang paling bagus itu tadi yang quotes yang pertama, yang tentang Ekalaya itu. Itu saya tanya ke teman saya yang juga ngikutin apa namanya seni pewayangan, memang quotes itu bagus. Jadi kita itu harus tetap berusaha meskipun jalan yang kita lalui itu penuh tantangan dan luka. Gitu, Pak. Kalau hikmahnya mungkin. Lalu kekurangan buku ini di awal-awal itu terlalu banyak majas. Seperti penulis itu seakan-akan menggambarkan kita semua pembacanya itu adalah orang-orang sastra yang mengerti banyak-banyak kiasan atau banyak buku-buku sastra lainnya. Jadi kekurangannya kadang kita kesulitan memahami maksud si penulis jika ia menggunakan majas-majas tertentu atau mencantumkan karya-karya sastra lain yang tidak kita kenal. Jadi seperti itu. Oke, selanjutnya karakter mana yang paling disukai dan mana yang paling disebelin gitu, Pak? Dan apa alasannya? Waduh, karakter ya. Karakter siapa yang disukai ya? Kayaknya yang disukai Alam. Alam itu bagus, maksudnya dia itu awalnya dulu playboy, pemain wanita banget, tapi setelah bertemu Vivian, maaf kok Vivian, setelah bertemu si siapa? Lintang Utara, dia itu jadi kapal yang berlabuh. Jadi dia itu dulu kapal yang berlayar, sekarang dia berlabuh ke satu wanita aja. Jadi apa namanya pembangunan pembangunan karakternya bagus. Seperti kalau yang disebelin mungkin saya lupa namanya, dia itu karakter sampingan aja, tapi itu mereka mereka itu apa ya memanggilnya itu Bapak Telunjuk. Jadi dia itu antek-antek sebenarnya dia itu PKI, cuma karena dia kenal orang-orang dalam, dia itu jadi informan. Jadi dia itu bisa aja nunjuk seseorang kalau dia itu PKI, dan semua aparat pasti akan apa ya mengikuti perintahnya kalau dia itu orang PKI langsung dihabisi orang. Saya lupa namanya. Seperti itu, Kak. Oke, lalu dari Mbak Nur Habila, penyelesaian konfliknya bagaimana ya? Maksudnya konflik di situ tuh, ya konflik yang mana nih? Nah, konflik yang Penyelesaian istimewa konflik ya. penyelesaian konfliknya meninggal, Kak. Dimas Iya, Suryo tadi yang meninggal. jadi Nggak ada. pulang pulang Jadi di situ jadi itu maksudnya pulang gimana, Mas Nur? jadi gimana ya? Eh, di situ itu nggak ada konflik yang naik naik habis itu puncak langsung selesai itu nggak. Itu lebih ke kehidupan orang dari dia jadi eksil politik sampai dia akhirnya bisa kembali meskipun dalam keadaan meninggal seperti itu. Jadi penyelesaian konfliknya itu mungkin
ya dengan meninggal di karet. Dia akhirnya dikubur di Indonesia sih. Penyelesaian konfliknya dia pulang ke Indonesia meskipun dalam keadaan meninggal. Jadi Mas Suryo. Bisa saya Jadi bilang. Ya, spoiler saya. ya, terakhir dari pulang itu adalah pulang ke Indonesia ya sebenarnya. Lalu Iya. apakah buku ini ada lanjutannya dari Mas Nah, Dika, Mbak Dika? ini ada. Ini Ada ya? bukunya baru aja kemarin kemarin atau pokoknya dalam bulan ini itu baru rilis spin-off-nya namanya namanya itu Namaku Alam. Buku judulnya itu Namaku Alam. Nama Udah rame sih bukunya. di forum-forum literasi lainnya. Itu buku keduanya Namaku Alam, banyak banget yang udah nge-review dan lomba-lomba dapetin bukunya. Aku aja sampai sekarang belum kebagian. Masih susah dicari. Ya, semoga nanti bisa segera dapat bukunya ya, karena ini memang novel yang populer. Kalau teman-teman dari Fakultas Sastra ini banyak sekali yang membahas ini di skripsinya. Ya, terima kasih untuk grup 6, Mas Nurun dan teman-teman. Masih Kak, maaf banyak Dan kekurangan ya. siap, terima kasih. Jangan lupa untuk stay tune ya, karena untuk pollingnya nanti kami buka setelah grup 8 selesai presentasi. Nah, selanjutnya kita ke grup 7. Untuk grup 7 ini juga buku yang sangat populer ya, yaitu Rich Dad Poor Dad dari Robert T. Kiyosaki oleh Mbak Irma Durotun Niswa. Oke, untuk Mbak Irma, kami persilahkan Mbak Irma. Halo, Mbak Irma ya sudah di tempat. Ya, silakan Mbak Irma, waktu kami persilahkan. Bentar ya Kak, saya persiapkan dulu materinya. Oke, siap. Ini waktunya udah jalan ya Kak? Ya, Soalnya masih sudah 10 menit. ada kendala teknis dikit nih. Oke, mungkin boleh di pause dulu sebentar, kakak host. Pause sebentar. Oke. Sebentar ya Kak. Oke, ya, silakan dimulai ya hostnya, timingnya. Baik. PPT-nya sudah ada ya Kak ya? Oke, sudah, silakan. Baik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Selamat sore Sobat Baca semuanya. Untuk mempersingkat waktu, perkenalkan saya Irma, perwakilan dari kelompok 7. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mereview salah satu buku personal finance yang sangat terkenal, yang judulnya Rich Dad Poor Dad karya Robert Kiyosaki. Maaf Kak, mau nanya dulu, ini suaranya lancar nggak ya? Oke, fine. Oke, makasih Kak. Oke, langsung lanjut aja. Sebelum kita masuk kepada pembahasannya, mungkin kita pernah memiliki pertanyaan-pertanyaan semacam ini. Kenapa ya orang kaya tuh bisa makin kaya dan yang miskin itu tetap miskin? Ini pertanyaan yang kayaknya sering banget deh kita dengar. Atau pertanyaan seperti gimana ya caranya jadi orang kaya? Gimana caranya dapat penghasilan yang banyak? Atau kalau kata anak muda sekarang, gimana sih caranya supaya bisa mencapai financial freedom? Nah, sedikit banyak buku ini akan membahas terkait jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini. Buku Rich Dad Poor Dad ini ditulis dari pengalaman pribadi penulis yang memiliki dua sosok figur ayah, ayah kaya dan ayah miskin. Ayah kaya yang dimaksud ini bukanlah ayah kaya, bukan ayah kandungnya, melainkan ayah dari seorang sahabatnya yang bernama Mike. Diketahui bahwa sang ayah ini tidak lulus SMP, tapi kemudian menjadi salah satu orang terkaya di Hawaii. Sedangkan yang poor dad atau ayah miskinnya ini adalah ayah kandungnya. Ia sangat concern dalam pendidikan, tetapi kemudian berakhir bekerja di perusahaan orang lain. Meskipun sebenarnya tidak benar-benar miskin, tapi penghasilannya itu masih saja bergelut dengan permasalahan-permasalahan keuangan yang lainnya.
Nah, oleh karena itu, penulis di sini akan menggambarkan apa saja sih sekiranya yang diajarkan orang kaya kepada anak-anak mereka tentang uang yang tidak diajarkan oleh orang tua miskin kepada anak-anaknya. Kita mulai dari yang pertama adalah mindset. Mindset orang kaya dan miskin ternyata sangat berbeda. Misalkan kita lagi jalan-jalan ke suatu tempat, terus kita lihat suatu barang yang kita tuh pengen banget beli, tapi pada waktu itu kita nggak mampu belinya. Mindset miskin akan mengatakan saya tidak mampu membelinya. Sedangkan kalau mindset kaya akan mengatakan bagaimana ya saya membelinya. Di sini perbedaannya, mindset miskin akan langsung putus asa di awal, sedangkan kalau mindset kaya dia berusaha untuk mencari solusi. Misalnya lagi dalam hal risiko, mindset miskin akan cenderung menghindari risiko, jadi tidak mau mengambil risiko. Sedangkan kalau mindset kaya, ia belajar untuk mengelola risiko. Atau pernah nggak teman-teman dapat nasihat seperti belajar yang giat ya, supaya nanti bisa kerja di perusahaan yang bagus. Nah, ternyata ini tuh salah satu mindset miskin. Kalau mindset kaya, ia akan mengatakan belajar yang giat ya untuk membangun perusahaan. Nah, kita harus sangat hati-hati dalam memilih mindset karena pikiran kitalah yang akan membentuk hidup kita ke depannya. Pelajaran lain yang sangat penting menurut penulis adalah betapa pentingnya melek keuangan kalau misalkan kita mau kaya. Melek keuangan di sini singkatnya adalah bagaimana kemampuan kita mengelola uang mulai dari mendapatkannya hingga membelanjakannya. Kalau kita tidak punya literasi keuangan yang bagus, kita mungkin akan stuck gitu. Bagaimana sih cara mendapatkan uang? Mungkin kita yang terpikirkan oleh kita hanya mencari kerja, dapat gaji, dapat tunjangan, dan hal-hal semacam itu. Padahal masih banyak opsi-opsi lainnya yang bisa kita jadikan pendapatan. Sedangkan dalam hal membelanjakannya, uang sebanyak apapun di tangan orang yang tidak punya literasi keuangan yang bagus pasti akan habis dengan cepat. Karena pada dasarnya yang terpenting adalah bukan seberapa banyak uang yang kita hasilkan, tetapi seberapa banyak uang yang kita simpan. Nah, gimana lantasnya untuk menghasilkan uang dan menyimpan uang supaya bisa lebih lama? Kita perlu memahami aset dan liabilitas. Ini adalah poin penting dari buku ini, bahwa orang kaya membangun aset, sedangkan kalau orang miskin dan menengah itu membeli liabilitas. Apa sih sebenarnya aset dan liabilitas ini? Aset secara singkatnya adalah sesuatu yang memasukkan uang ke kantong kita. Jadi uang yang masuk. Kalau liabilitas ini adalah sesuatu yang mengeluarkan uang dari kantong kita. Contohnya apa? Dari kolom aset misalkan. Beberapa aset di sini seperti ada real estate, saham, obligasi, kekayaan intelektual atau royalti, contohnya dari buku atau YouTube saat ini, dan juga surat utang. Nah, orang kaya fokus membangun hal-hal seperti ini. Sedangkan orang miskin dan menengah akan fokus pada liabilitas, contohnya seperti rumah, hipotek, cicilan mobil, kartu kredit, pinjaman konsumtif. Nah, rumah ini biasanya kita kenalnya biasanya masuk ke aset ya. Dalam buku ini benar-benar yang mind blowing sekali karena rumah di sini dimasukkan liabilitas. Menurut penulis atau menurut ayah kayanya, rumah yang tidak dijadikan aset produktif maka akan masuk liabilitas karena setiap tahunnya itu pasti mengalami surut gitu nilainya. Selanjutnya, gambaran orang kaya, miskin, dan menengah mengelola uangnya akan terlihat pada arus kas. Di sini ada 3 arus kas, mulai dari arus kas orang miskin, kelas menengah, dan orang kaya. Kita coba lihat dari orang miskin dan kelas menengah terlebih dahulu. Dari pendapatannya orang miskin dan kelas menengah hanya berfokus pada pekerjaan atau job mereka yang menghasilkan gaji. Dalam kolom orang miskin, gaji yang didapatkan itu langsung keluar untuk kebutuhan sehari-harinya. Jadi nggak ada yang tersisa. Bahkan nggak ada yang masuk aset. Sedangkan kalau kelas menengah, biasanya sama masuk pendapatannya masih dari gaji, lalu pengeluarannya dia masukkan kepada liabilitas yang dikira aset. Contohnya adalah rumah dan mobil tadi. Menariknya ada pada arus kas orang kaya ini. Pendapatannya bukan dari gaji, tapi melainkan dari aset. Aset masuk pada penghasilan mereka, dan penghasilan inilah kemudian yang mampu menutup pengeluaran mereka dan masih ada sisanya. Sisa ini masuk lagi ke investasi yang berbentuk aset.
Sehingga asetnya naik, penghasilannya pun naik. Itulah rahasia kenapa orang kaya makin kaya. Dan itulah yang kita kenal, orang kaya tidak bekerja untuk uang karena uang yang bekerja untuk mereka. Karena tadi perputarannya itu sudah ada di aset. Makanya kata orang kaya, my asset is my income. Sedangkan kalau kata orang menengah ke bawah, my profession is my income. Nah, bukan berarti di sini orang kaya itu nggak suka barang mewah ya. Tapi bedanya orang kaya ini akan menunda terlebih dahulu. Kalau misalkan orang menengah ke bawah kalau punya uang banyak, langsung beli rumah, beli mobil, orang kaya akan masuk ke investasi dulu, baru setelah hasil investasi tadi digunakan untuk membeli barang yang diinginkan. Jadi ada perbedaan di situ. Ada tidak dikendalikan oleh emosi keinginan mereka. Buku ini sangat menarik sekali dan banyak sekali insight yang didapatkan, apalagi terkait langkah-langkah apa saja yang ingin seandainya kita ingin menjadi orang kaya. Paling penting dari buku ini kalau misalkan kita mau menjadi orang kaya adalah pendidikan keuangan yang menjadi pondasi dasarnya. Ini adalah hal yang harus dan pertama kali kita lakukan kalau misalkan kita mau kaya. Kita belajar terkait tadi, bagaimana mendapatkan uangnya, bagaimana kita membelanjakannya. Bagaimana mendapatkan uangnya, kita belajar terkait aset-aset tadi. Misalkan investasi. Ayo belajar investasi mulai dari hal-hal terkecil. Kak, tapi gimana kalau masih kerja? Ya nggak masalah, jangan langsung keluar kerjaannya gitu aja, tapi kita nggak ada planning ke depannya. Kita bisa sambilan kok. Begitupun juga penulis. Penulis ini nggak uh, langsung bangun bisnisnya dan meninggalkan pekerjaannya gitu aja. Tapi penulis di sini meyakini bahwa pekerjaan digunakan sebagai belajar. Jadi penulis beberapa kali pindah pekerjaan, belajar yang banyak dulu, sampai di usia 30 tahun dia baru merilis bisnisnya. Dan teman-teman kita juga perlu tahu bahwa tidak ada cara singkat untuk menjadi kaya. Dan hal yang paling penting yang seperti tadi saya katakan, fokuslah membangun aset. Nah, dalam perjalanannya itu tidaklah mudah, akan banyak sekali rintangan dan masalah yang mungkin kita hadapi. Seringkali rintangan-rintangan itu justru berasalnya dari dalam diri. Misalkan kita malas untuk belajar, kita takut untuk mencoba, kita takut untuk gagal. Hal-hal yang seperti inilah yang harus kita kendalikan kalau misalkan kita mau kaya. Kita harus mencintai prosesnya, kita mau untuk belajar lebih tentang uang, karena menurut penulis, uang itu tidak diajarkan di sekolah, tetapi di rumah. Cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Ya, Selamat terima sore. kasih. Selamat sore. Terima kasih Mbak Irma. Sudah ada yang raise hand? Ya, 5 menitnya silahkan di count untuk host. Ya, sudah ada yang raise hand dari Mbak Rina Devina dari Kanwil Kemenkumham. Silakan Mbak Rina. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Niswa, Mbak Irma, yang ingin saya tanyakan adalah apa yang sudah Anda lakukan terkait aplikasi dari ilmu di buku ini untuk meningkatkan penghasilan gitu, dan sudah sejauh mana? Terus yang kedua, bila kita start dari sama-sama startnya dari nol, dari gaji yang UMP yang kita bilang, terus kita mau jadi rich man gitu, mau jadi orang kaya yang sesungguhnya, itu gimana caranya dengan UMP yang ada di Indonesia? Caranya bagaimana? Tips praktiknya. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik. Waalaikumsalam. Terima kasih atas pertanyaannya terkait langkah apa yang saya lakukan setelah baca buku. Jujur ini trigger banget buat saya untuk belajar lebih. Pertama kali yang saya lakukan setelah baca buku ini adalah langsung daftar kelas investasi waktu itu. Bener banget. Jadi aku lupa nama websitenya, tapi waktu itu aku langsung kayak melek aja gitu. Oh, ternyata penting banget ya untuk belajar investasi kalau misalkan kita itu mau kaya. Apalagi investasi ini kan bisa kita sebut sebagai passive income ya. Kita nggak ngapa-ngapain, tidur aja tapi uang ngalir gitu. Nah, makanya hal pertama yang saya lakukan setelah baca buku ini adalah ikut kelas investasi. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, sejauh mana sudah saya terapkan? Oh ya, ada beberapa pemasukan juga sebenarnya, salah satunya royalti. Untuk saat ini mungkin saya belum mulai, tapi saya berencana untuk membuat YouTube channel. Sebenarnya udah ada sih beberapa video yang saya unggah di YouTube channel. Kan saat ini itu juga termasuk royalti ya, karena kita mendapatkan income di sana. Kalau langkah apa saja yang bisa kita lakukan dengan gaji UMP saat ini,
perlu tadi ya, highlightnya adalah bahwa untuk menjadi kaya itu butuh waktu yang panjang, jadi nggak bisa buru-buru. Misalkan nih, dari penulis sendiri saja, ia belajar dari ayah kayanya tuh sejak SD sampai umur 30 tahun dia baru benar-benar mulai membangun bisnisnya. Kalau langkah apa yang bisa kita mulai? Satu adalah pendidikan keuangannya dulu yang harus kita kuatkan. Yang kedua, mentalitas kita yang harus kita kuatkan juga. Coba kita berani untuk keluar dari zona nyaman, berani mencoba dan belajar, karena belajar tadi sebagai sebagai ini pendukung kita untuk melakukan sesuatu. Kalau misalkan kita nggak punya ilmunya, mungkin kita akan takut kan kalau misalkan kita mau mulai sesuatu. Berbeda kalau misalkan kita tahu ilmunya, mungkin kita akan jauh lebih tenang, lebih berani untuk memulai sesuatu. Jadi pertama, pelajari dulu pendidikan keuangannya, yang kedua, mulai aja dulu soal gagalnya dan berbagai temannya itu ya kita harus belajar dari pengalaman. Oke, kemudian ada yang raise hand lagi dari Kak Gulo. Silakan Kak Gulo. Halo, Kak Gulo. Oke, berarti kita yang chat dulu ya, Kak Irma ya. Bagaimana cara penulis membangun mindset pembaca? Karena kan pastinya kan setiap pembaca punya persepsi yang berbeda tentang finance ya. Terus berapa? Mm-mm. Silakan Mbak Irma. Oke, kalau seberapa seberapa besar buku ini bisa membangun mindset kita, saya rasa ini tergantung pribadi pembaca masing-masing ya, seberapa banyak kita mau untuk belajar membuka pikiran kita atau kita bisa bilangnya open minded gitu. Jadi kalau misalkan kita mau baca buku ini, coba kita kosongin gelasnya dulu dalam otak kita dan kita serap apa saja yang sebenarnya ingin disampaikan oleh penulis. Kalau dari yang saya rasakan, buku ini meskipun membahas tentang keuangan dan bagaimana cara menjadi kaya, bahkan beberapa bab ada yang membahas investasi dan bagaimana membangun bisnis, cara penyampaiannya itu sangat mudah dan bisa kita pahami meskipun kita bukan basicnya dari pendidikan keuangan atau belajar ekonomi. Ini sangat mudah dipahami sih Kak menurut saya. Iya. Selanjutnya, apakah PNS itu termasuk mindset miskin ya? Karena tadi kakak kan bilang kalau kaya itu belajar yang pintar agar jadi pengusaha bukan bekerja. Terus ada pertanyaan dari yang sama mirip dengan Mas Angga dari Mbak Dika tadi. PNS itu mencari aman sehingga kita tidak berkembang karena aman itu sehingga nerimo saja. Itu gimana Mbak Irma? Baik, memang buku ini agak ekstrim ya dalam beberapa statementnya. Salah satu memang yang disebutkan bahwa ketika kita bekerja untuk orang lain, maka kita disebut belum mandiri secara finansial. Ini adalah salah satu statement yang banyak juga dikritik oleh orang karena kan banyak juga profesi-profesi lain yang memang dibutuhkan dalam dunia pada pada nyatanya gitu. Tapi penulis ini hanya semata-mata kalau misalkan kita mau kaya, jalan cepatnya itu adalah dengan membangun aset. Tapi kalau pertanyaannya apakah termasuk mindset miskin, bisa jadi iya. Tapi kalau misalkan selain menjadi PNS, menjadi pekerja di perusahaan orang lain, tapi punya sampingan, kita juga membangun mindset yang kaya. Gitu. Jadi nggak sebatas jadi pekerjaan jadi, tapi kita juga belajar untuk membangun aset di awal-awalnya gitu, Kak. Iya, terima kasih Kak Irma. Ini banyak banget yang bertanya, tapi karena waktunya sudah habis, jadi kita pause dulu untuk pertanyaannya. Terima kasih Mbak Irma. Untuk selanjutnya kita ada grup terakhir, the last but not the least. Ini adalah buku pendidikan yang berkebudayaan karya Yudi Latif oleh presentasernya hari ini adalah Kak Oki Cahya Kurniawan. Mas Oki sudah adakah? Mas Oki? Oh ya, sudah ya. Kami persilakan Mas Oki 10 menit. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya coba mereview buku pendidikan yang berkebudayaan. Kebetulan buku ini ditulis oleh Profesor Yudi Latif, seorang dosen, tapi saya belum detail ini beliau ini sebagai dosen di universitas mana. Setidaknya buku ini seperti pintu bagi saya. Ketika saya membuka pintu itu ternyata banyak menemukan hal baru khususnya di bidang pendidikan. Walaupun passion saya juga pendidikan, tapi eh, buku ini memberikan apa hal-hal baru yang sangat baru bagi saya. Next, lanjut slide-nya. Oke. Yudi Latif berangkat dari sebuah eh, tiga titik tolak ya. Yang pertama adalah harapan yang begitu tinggi bahwa seharusnya Indonesia ini
bisa menjadi negara maju dengan cepat. Saya kira ekspektasi ini juga ekspektasi kita semua ya, bahwa Indonesia mempunyai 3 kemewahan, yaitu kekayaan alam, penduduk yang sangat besar, dan yang terakhir adalah kebudayaan yang sangat tinggi. Tetapi eh, ketika disandingkan dengan negara lain, khususnya di Asia, Indonesia masih bisa dikatakan belum keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah. Yang kedua, titik tolak ini adalah kecemasan penulis mengenai masa depan, khususnya adanya revolusi industri 4.0 yang menurut riset bisa menggantikan beberapa profesi yang sebelumnya ada, yang masa depan akan digantikan dengan kecerdasan buatan. Dan yang ketiga adalah indikator daya saing global Indonesia yang masih terpuruk, khususnya di bidang SDM. Kemudian penulis juga memberikan sebuah kesempatan adanya opportunity bagi Indonesia, yaitu kebangkitan Asia di tengah kemandekan Amerika dan Eropa. Next. Ketika saya membaca slide tentang kebangkitan Asia, saya nggak kurang percaya ya, tapi nggak taunya di slide di IG saya beredar berita yang dari bisnis.com bahwa India saat ini adalah orang dengan terbanyak memegang posisi CEO di perusahaan multinasional gitu. Dan di manakah posisi Indonesia? Nah, ini menjadi introspeksi buat kita semua. Next, kebangkitan Asia. Untuk menyelesaikan keresahan yang disebutkan di awal tadi, pendidikan adalah solusi. Ketika kita mau belajar dari Jepang, hancur luluh lantak tahun 1945, maka pemerintahan Jepang saat itu melakukan restorasi Meiji yang mewajibkan seluruh penduduk Jepang mengetahui melek huruf, bisa membaca. Dalam hal ini adalah kemampuan literasi. Dan yang kedua, setelah kemampuan literasi dipastikan merata, maka pemerintahan Jepang melakukan penerbitan besar-besaran. Lanjut, penulis di bab selanjutnya menggali konsep dari sejarah pendidikan Indonesia. Dan ini menarik bahwa ternyata di Indonesia penulis merinci ada 4 sistem pendidikan yang pernah ada. Yang pertama adalah budaya literasi pesantren yang sangat kuat, yang pesantren ini telah ada di abad 19 awal, 1823, pesantren tertua. Kemudian juga ada pendidikan yang dikembangkan pemerintah belakangan. Setelah pesantren berkembang, maka Belanda mulai menerapkan pendidikan yang di negaranya memang sudah diterapkan dan kemudian diterapkan di Indonesia, yaitu pendidikan dasar, ILS, dan macam-macam. Dan seluruh pendiri, hampir founding fathers Indonesia adalah lulusan sekolah-sekolah Belanda yang dirinci oleh penulis, HBS, ILS, TOFIA, dan macam-macam. Ada juga sekolah misionaris yang berjasa memberikan kontribusi di wilayah Indonesia Timur, dan yang terakhir adalah Taman Siswa Ki Hajar Dewantara. Next. Dan inilah puncak kebudayaan Indonesia, yaitu adanya pendirian bangsa Indonesia, yaitu didirikan oleh sumber daya manusia yang merasakan pendidikan di abad awal 1918. Berarti butuh 100 tahun, untuk 100 tahun lebih sejak pendirian sekolah Belanda untuk kemudian bisa menciptakan sebuah negara Indonesia yang unik, berbeda dengan di negara lain. Indonesia menyatukan hampir banyak ragam kerajaan menjadi satu negara kesatuan Republik Indonesia. Lanjut. Dari pendidikan yang sudah ada, Ki Hajar Dewantara berusaha memformulasikan sistem pendidikan Indonesia yang baru, yang menggabungkan antara sistem pendidikan Belanda dengan sistem pesantren. Dan inilah yang kemudian diciptakan Taman Siswa. Taman Siswa ini berbeda dengan yang pesantren dan pendidikan Belanda, justru menggabungkan kekuatan literasi pesantren dengan kekuatan kurikulum di pendidikan Belanda. Intinya adalah Taman Siswa mempunyai visi menciptakan manusia yang
berbudaya. Berbudaya itu manusia pencipta dan sekaligus beradab, mempunyai value yang berupa akhlak yang mulia. Ini pendidikan yang dikembangkan Taman Siswa. Selanjutnya next. Nah, ini contoh aktualisasi dari konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara. Salah satunya adalah pengajaran bahasa asing ya, yang termasuk di sini bahasa asingnya tidak hanya satu. Di sini ada bahasa Nippon, bahkan bahasa Arab dengan bahasa Sanskerta. Kekuatan konsep literasi yang dikembangkan oleh Ki Hajar Dewantara. Kemudian juga hampir mirip dengan yang di Jepang, yaitu mementingkan perpustakaan dan penerbitan surat-surat kabar dan majalah dan buku-buku cetak. Lanjut. Setelah membaca buku ini justru muncul pertanyaan saya, sejak kapan justru pendidikan Indonesia mengalami penurunan gitu, setback gitu. Dan kita ini adalah semua pelaku sejarah bagaimana pendidikan Indonesia belum mampu menciptakan SDM yang diharapkan yang setara dengan negara maju. Ya, kita menjadi pelaku sejarah rendahnya literasi di sekolah Indonesia, rendahnya numerasi, matematik, dan sektor-sektor lain di Indonesia. Dan saya mencari jawaban dari pertanyaan saya ini baru ketemu tadi pagi di buku Yudi Latif di halaman 260. Jadi teman-teman nanti bisa melihat bagaimana yang menyebabkan Indonesia mengalami penurunan. Apakah memang sistem Ki Hajar Dewantara yang lemah atau seperti apa? Dan saya sempat baca bahwa salah satu penyebabnya banyak hal, termasuk anggaran yang kecil, kemudian kualitas, kemudian habitat. Lalu buku ini bertanya juga what's next, selanjutnya kita harus seperti apa. Di sini ada beberapa poin. Poin 1 dan 2 ini mungkin kita bisa berkontribusi, sedangkan poin sisanya ini mungkin domain negara. Tetapi pendidikan sekali lagi dikatakan Yudi Latif tidak bisa ditangani oleh satu pihak. Maka apa yang bisa kita berikan adalah yang poin 1 dengan 2. Kita ikut membangun kapabilitas dasar orang-orang terdekat kita, circle terdekat kita, diri pribadi, kemudian keluarga dan masyarakat terdekat, yaitu membangun kapabilitas dasar, yaitu kemampuan literasi. Kemampuan literasi bukan hanya kemampuan baca huruf, tetapi juga kemampuan bisa memahami adanya ide dari bacaan-bacaan atau literatur-literatur lain. Kemudian kapasitas numerasi ini mathematics. Ternyata mathematics ini adalah kapabilitas dasar. Dulu saya berpikir mathematics pilihan. Ternyata dikatakan Yudi Latif di sini untuk menciptakan manusia yang mempunyai karakter pencipta, maka mathematics adalah wajib, baik mau profesi nanti yang dipilih olahraga, seni ataupun apapun kemampuan numerasi menjadi kapabilitas dasar. Kewajiban kontribusi kita mungkin dengan mengupgrade diri kita yang mungkin dulu nggak suka matematika bisa membaca ulang kitab-kitab matematik, atau kita juga bisa membantu adik-adik kita atau anak-anak kita untuk memiliki kapabilitas matematik. Yang ketiga adalah sosialitas dan partisipasi. Ini saya kira kemampuan dasar yang sukses ya dibangun oleh pendidikan Indonesia, karena sistem sekolah kita bisa menjadikan orang-orang Indonesia itu sangat ramah, sangat pintar bersosialisasi dan berpartisipasi. Yang keempat adalah karakter pembelajar. Terima kasih, Kak Ki. Sudah 10 menit. Oke, makasih. Saya kira juga tinggal satu saat. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Untuk pertanyaan kami buka 5 menit dari sekarang. Silakan sobat baca. Sudah ada yang bertanya dari Mbak Puput ya. Membahas pendidikan tentu sangat menarik ya dengan realita pendidikan sekarang yang belum dikatakan baik. Yang ditanyakan Mbak Puput, bagaimana pendidikan berkebudayaan ini meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia? Gimana itu, Mas Oki? Menurut Mas Oki sendiri. Ki Hajar Dewantara meyakini ya, walaupun secara aktualisasi kita masih, tetapi di beberapa puncak-puncak kebudayaan sebenarnya sudah terjadi sih ya, seperti adanya generasi terbaik
siapa ulama kita yaitu Imam Nawawi Al-Bantani. Ini ulama juga dikupas oleh Yudi Latif, yaitu ulama tahun 18 awal abad 19 awal 1801 itu. Beliau sudah menjadi ulama dengan tingkat produktivitas kitab yang sangat banyak gitu. Dan kemudian juga ada lagi di bidang kedokteran di Bandung, yaitu murid dari Enjikman, yang kebetulan beliau juga hampir menjadi peraih Nobel di setelah Enjikman ya. Tetapi beliau keburu dipancung oleh pemerintahan Jepang sehingga tidak berlanjut gitu. Jadi sebenarnya sistem pendidikan yang sudah ada, beberapa hal terbukti efektif menciptakan SDM yang unggul gitu. Belum lagi juga fenomena kita yang terbaru, yang penyanyi yang disabilitas yang terbaru di American Got Talent juga hasil dari pendidikan keluarga yang kemudian menjadi SDM unggul, menjadi terbaik di bidang seni, padahal beliau mengalami disabilitas. Hanya saja untuk kemudian menjadi masif SDM unggul bisa diciptakan, nah ini perlu banyak faktor lagi yang perlu dikondisikan gitu. Saya kira itu, Mas. Iya, silakan. Terima kasih. Kemudian dari Mbak Sevi, bukunya memiliki bahasan yang sangat menarik ya, Mas Oki ya. Tapi siapa atau kelompok mana yang paling terbantu sih kira-kira yang untuk membaca buku ini? Guru, pemerhati pendidikan, atau justru siswa atau peserta didiknya? Iya, saya kira yang paling perlu buku ini semua institusi pendidikan ya. Semua institusi pendidikan, bahkan sebenarnya diri kita pribadi adalah sebuah institusi pendidikan. Bagaimana kita bertanggung jawab untuk terus meningkatkan kapabilitas dasar kita, meningkatkan terus literasi, termasuk komunitas kita tentang komunitas membaca. Ini adalah sebuah komunitas yang selaras dengan cita-cita Ki Hajar Dewantara untuk terus meningkatkan literasi, menjadi jiwa pembelajar yang tidak berhenti. Jadi seluruh lembaga institusi pendidikan setelah diri kita naik menjadi lembaga pendidikan keluarga, yang terbukti pendidikan keluarga ini efektif di menciptakan ulama besar Imam Nawawi yang dulu nggak ada pesantren, tapi beliau diajar langsung oleh ayahnya. Tidak ada pendidikan formal, tetapi bisa menciptakan SDM. Termasuk yang Arianti itu juga saya kira dia tidak ikut pendidikan formal, tetapi pendidikan keluarga. Jadi kesadaran dari diri sendiri, keluarga, bisa membantu pemerintah untuk menciptakan SDM unggul di kedepannya. Oke, selanjutnya dari Kak Prima Rupapeya. Mas Oki ini kan yang menjadi tadi dibilang kalau pendidikan SDM itu semakin menurun ya. Lalu apa sih yang menjadi standar atau tolak ukur untuk menyatakan bahwa pendidikan itu menurun atau meningkat, Pak, kalau menurut buku ini? Ya, di halaman 260 judul subnya itu pendidikan dan kemajuan. Ternyata dunia sudah mempunyai indikator-indikator mengenai bagaimana SDM di sebuah negara itu memiliki kemajuan-kemajuan. Itu ditunjukkan dengan ada indeks indeks pembangunan manusia, kemudian indeks inovasi, kemudian indeks hubungan antara pendidikan dengan industri. Nah, itu bisa dibaca detail. Dan di Indonesia semua indikator indeks SDM itu berada di urutan terbawah. Yang paling baik hanya indeks tentang bagaimana SDM di Indonesia itu mempunyai sikap toleransi yang tinggi, dan itu pun kondisinya menurun gitu. Jadi fokus kita ketika semua bisa ditingkatkan, maka angka-angka indeks ini akan naik secara otomatis. Iya. Ya, terima kasih Kak Oki. Sebenarnya masih ada yang bertanya, tapi karena 5 menitnya sudah selesai, nanti kita pause dulu. Ya, terima kasih Pak Oki. Ini masih di mobil juga ini, semoga selalu sehat dan aman ya. Oke, selanjutnya kita terima kasih kepada para presenter hari ini dari kelompok 5, 6, 7, dan 8. Untuk selanjutnya kita akan memberikan polling ya teman-teman untuk nanti menentukan siapa yang menjadi favorit teman-teman sobat baca semua. Kepada host kami persilakan untuk meng-up pollingnya. Nanti kita akan up pollingnya 2-3 menit.
Iya, pollingnya sudah keluar. Sobat baca silahkan dipilih manakah yang paling difavoritkan dari kelompok 5, 6, 7, 8. Ya, silakan sobat baca memberikan polling yang muncul di layar Zoom. Ini ada beberapa komen di ini ya, di meeting chat yang sebetulnya bagus-bagus sambil saya bacakan dahulu. Ini dari Kak Angga, dari Kak Akvina, dari Ijen. Jadi Kak Akvina itu sudah baca buku yang tadi tentang Rich Dad Poor Dad, dan juga dia tuh kalau menurut Kak Akvina ini tonnya buku Rich Dad Poor Dad ini sangat optimis ya, dan benar-benar men-challenge kita supaya benar-benar mencapai financial freedom. Tapi ada beberapa yang kalau menurut Kak Afina itu ada miss untuk dibahas seperti privilege, koneksi, dan start awal orang beda-beda. Dan itu juga bisa mempengaruhi seberapa jauh finish line yang bisa dicapai. Nah, buku ini itu tonnya itu sangat positif ya, berbeda dengan psikologi of money yang lebih realistis. Lalu ada juga ini dari Pak Nur dari BCN, menurut saya buku-buku yang Pak Oki sampaikan itu sudah bertebaran, tapi yang jadi masalah itu birokrasi di Indonesia itu ribet ya. Bukan rahasia, guru atau dosen disibukkan dengan hal lain selain mengajar. Nah, seharusnya difokuskan saja untuk mengajar ya. Belum lagi daerah itu unsur KKN dalam pendidikan sangat kuat. Contoh tiap tahun saat PDDB, sistem zonasi, biaya seragam, belum kartu KIP, waduh. Makanya perlu revolusi total dalam dunia pendidikan sekarang ini dari Bapak Nur BCN. Oke, sudah. Ini mau di timing kah, Kak Host, untuk pollingnya berapa detik lagi atau berapa menit lagi? Ya, sekarang baru 47 dari 66. 47, ya kita nunggu sampai minimal 50 lah ya, sebelum kita lanjut. Ya, Bapak Ibu silakan jika ada yang ingin, Bapak Ibu, teman-teman sobat baca, jika yang sambil ingin disampaikan tentang pengalamannya atau apa, informasinya atau opininya tentang Lomba Bagi Kok Challenge yang sedang berlangsung hari ini, silakan juga boleh dihidupkan mic-nya ataupun videonya untuk memberikan testimoni. Ya, kami juga menginformasikan bahwa KC atau Kemenkeu Literacy Competition itu terakhir adalah 1 sampai 22 September, yaitu membuat resensi vlog dengan durasi 4 sampai 7 menit. Kalau teman-teman nanti belum membuat, silahkan untuk dibuat, karena nanti ada hadiah menarik dari perpustakaan Kemenkeu. Oke, sudah 50 kah Kakak Host, Kak Vita? Ya, sudah Kak, 11 detik. Sudah ya, kita hitung sampai 10 ya. Teman-teman juga yang belum silahkan untuk dipilih kelompok 5 Atomic Habits, kelompok 6 Pulang, kelompok 7 Rich Dad Poor Dad, dan kelompok 8 dari Pendidikan yang Berkebudayaan. Saya hitung 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, pollingnya kami tutup dan silakan untuk host untuk dapat diumumkan siapakah yang jadi favorit Sobat Baca hari ini. Aduh, ternyata hasilnya imbang ya. Grup 6 Pulang dan grup 7 Rich Dad Poor Dad. Ini kalau imbang bagaimana ini? Kak Mas, apakah kita nanti voting ulang untuk dua ini atau dua-duanya menjadi pemenang? Kita voting dua lagi Kak. Kita voting lagi ya. Ya, ya, teman-teman kita vote lagi untuk dua ini, grup 6 Pulang dan grup 7 Rich Dad Poor Dad ya. Ya Pak Ibu. Sobat baca, maaf saya itu kebiasaan Bapak Ibu, karena kalau di kampus isinya Bapak Ibu, jadi kebiasaan Bapak Ibu. Ya, seru sekali emang. Ini juga tadi kita lihat ternyata favoritnya juga nggak beda jauh ya, 22, 28, 28, 22. Jadi semuanya sebetulnya favorit ini oleh Sobat Baca hari ini. Ya, silakan bisa di-up pollingnya Kakak Host untuk grup 6 dan grup 7. Ya, silakan Sobat Baca untuk memilih lagi yang tadi sama-sama 28%.
grup 6 pulang atau grup 7 Rich Dad Poor Dad. Dan dua-duanya emang sangat menarik sih ya bukunya ataupun pembawa presentatornya. Ya, silakan sobat baca untuk untuk mempool, maaf, kelompok 6 pulang atau kelompok 7 Rich Dad Poor Dad. Kelompok 6 pulang karya Lela Salika Kudori. Presentatornya tadi ada Kak Nurun Hardialan Muri dan juga temannya dari Ramdan Habib, Wang Ahmad Altofaik, dan Nanda Suci Nurgaha dan Yusmawati. Dan kelompok 7 Rich Dad Poor Dad kayak Robert T. Kiyosaki, presentatornya adalah Mbak Irma Dirotun Iswa. Oke, sudah berapa kakak host yang ini, yang mempul polling kedua ini? 44 dari 65. 44 ya, kita tunggu sampai 50 dulu ya. Kita tunggu sampai 50 atau nanti kita hitung mundur. Ya, silakan Bapak Ibu yang sobat baca yang belum mempul, silakan untuk dipul dulu. Jadi Mbak Nafira baru pertama kali ini ternyata seru dan menarik banget. Iya, nanti minggu depan ada. Jangan lupa untuk kembali ikut tanggal 15 di waktu yang sama, 15 September untuk yang batch 3. Nanti ada lagi dan jangan lupa untuk ikut kece atau video resensi 4 sampai 7 menit itu 1 sampai 22 September untuk periode terakhir. Nanti jika teman-teman mengikuti kece ini nanti secara otomatis mendapat fasilitas akses Kemenkeu perusahaan Kementerian Keuangan dan untuk pemenang juga nanti akan dapat hadiah menarik dari Kemenkeu Library. Oke, sudah 50 kah? Mungkin Kakak? pengumuman dulu, Kak, Oh sambil iya. kita umumkan open member. Oh ya, kita juga ada open member untuk teman-teman pegawai, pegawai Kemenkeu atau SMV. SMV itu BLU di bawah Kemenkeu seperti PKN STAN dan BLU lain. Civitas PKN STAN dan member komunita, yaitu yang mengikuti CC dan Bakekop, Kemenkeu Literasi Competition dan Biblio Battle, mohon maaf. Itu jangan lupa untuk mendaftar, linknya bit.ly/sobatbaca-kemenkeu-lib ya 1 sampai 10 September 2023 ya jika belum mendaftar. Untuk nextnya terus ada kece kelima tadi yang 7 menit ya 7 menit maksimal 7 menit tapi tidak harus 7 menit boleh 4 boleh 5 7 menit book vlog for self upscaling. Jadi terbuka untuk umum. Nah, deadline-nya 22 September 2023, masih 2 mingguan ya. Link pendaftarannya nanti sudah disampaikan di chat juga. Oke, untuk lomba hadiahnya, jadi untuk kece penyisihan itu ada voucher Gramnet 500.000. Terus nanti juga ada finalnya, ada juara 1 3,5 juta itu untuk yang terakhir. Jadi teman-teman silahkan ikut nanti dapat kesempatan dapat voucher 3 sampai 3,5 juta ya. Itu cukup untuk membaca buku manga komik 1 tahun untuk belajar 1 tahun buku di Gramet. Iya, sudah ya pollnya. Kak Vita sudah di atas 50 kan ya? Sudah, sebentar ya. Oke, kita up dulu pollnya. Ya, tipis banget sampai kayak tadi. Ya, dan pemenang hari ini adalah dari grup 7, buku Rich Dad Poor Dad, Robert T. Kiyosaki. Presenternya adalah Kak Irma Durotuniswa. Kita ini dulu ya, tepuk tangan via online. Selamat Kak Irma dan selamat juga untuk para grup yang lain ya. Ya, terima kasih Kak Irma. Selamat juga untuk para grup yang lain karena hari ini bagus semua dan kita lihat polling tadi ternyata semuanya favorit ya, 22, 28, 28, 22. Nah, kemudian sampai selamat sore dan sudah berakhirlah acara hari ini ya. Kami meninggalkan kolom chat teman-teman untuk mengikuti kegiatan kece ataupun mengikuti kegiatan Biblio Battle selanjutnya. Untuk presensi juga tersedia di kolom chat. Nah, kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada keempat host, keempat presenter hari ini. Terima kasih banyak untuk grup 5, 6, 7, dan 8. Selamat sore dan terima kasih banyak ya. Terima kasih kembali. Kami dari Kementerian Perpustakaan Kementerian Keuangan mengucapkan selamat sore dan semoga sehat selalu. Hati-hati ya dan selamat weekend Bapak Ibu Sobat Baca. Terima kasih.
Selamat Mbak Irma, dan terima kasih Mbak Irma. teman-teman grup 5, 6, 7, 8. Ketemu lagi minggu depan Sobat Baca, nanti tanggal 15 di waktu yang sama pukul 3 sampai pukul 4 untuk Biblio Battle Batch 3, nah Kick-Off Batch 3. Oke. Ya, terima kasih Mbak Vita, terima kasih Pak Host dari Perpustakaan Kemenkeu. Terima kasih Kak Anggoro, Mbak Pita.